Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan uji coba statistik menggunakan aplikasi JASP. Langkah pertamanya yaitu kita pilih dulu nih dan masukkan data kita terlebih dahulu ke dalam aplikasinya pada titik 3 di atas. Kita klik open, lalu untuk data yang baru belum diinput kita bisa klik komputer atau data yang pernah kita input kita masukkan di recently file. Nah, maka akan muncul nih data teman-teman seperti ini. Nah, pada tutorial kali ini, kita ingin mengetahui bagaimana resiliensi atau ketahanan psikologis dan well-being berhubungan dengan tingkat distress psikologis yang diukur dengan skor total DASS. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memeriksa distribusi data atau normalitas, kemudian mengetahui hubungan antar variabel, dan yang terakhir menentukan pengaruh resiliensi dan well-being terhadap distress secara simultan atau regresi linear. Nah, langsung saja kita mulai ke dalam tutorialnya. Di sini saya tidak menguji reliabilitas karena data yang saya ukur sudah termasuk total. Jadi kita langsung saja ke uji deskriptif dan uji normalitas Shapiro-Wilk. Statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum data seperti nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, dan nilai minimum dan maksimum. Uji normalitas penting untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak, yang akan menentukan jenis statistik yang akan kita pakai. Caranya yaitu kita pilih menu deskriptif, lalu masukkan variabel yang akan kita pilih. Di sini saya memilih variabel resiliensi, well-being, dan DAS total. Kemudian kita centang opsi Shapiro-Wilk test. Di sini hasilnya kita lihat semua variabel memiliki nilai P Shapiro-Wilk kurang dari 0,01 yang artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, karena data tidak berdistribusi normal, maka kita perlu menggunakan uji korelasi non-parametrik Spearman untuk hubungan antar variabel. Namun untuk regresi linear, karena sampel besar sebesar N311 ini, asumsi normalitas residual biasanya dianggap terpenuhi, sehingga regresi linear tetap bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan menguji korelasi Spearman. Di sini kita klik regression, terus klik correlation, kemudian masukkan variabel. Yang di sini saya akan memilih variabel seperti tadi, yaitu resiliensi, kemudian well-being, dan DAS total. Kemudian kita pilih metode Spearman. Kita klik yang Spearman ini. Di sini hasilnya menunjukkan resiliensi dan DAS total memiliki korelasi negatif yang kuat dengan nilai P sekitar minus 0,51, dan well-being dan DAS total juga berkorelasi negatif nih sekitar minus 0,366 atau kita bulatkan menjadi 0,37, yang berarti semakin tinggi resiliensi dan well-being, semakin rendah distress psikologis atau DAS total tadi. Nah, karena p-value kurang dari 0,05, hipotesis 0, maka ditolak. Hipotesis alternatif atau HA diterima bahwa ada hubungan yang signifikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear. Caranya kita klik menu regression, terus klik linear regression. Regresi linear ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh resiliensi dan well-being dalam menjelaskan variabel distress psikologis atau distress total. Nah, di sini kita masukkan DAS total sebagai dependent variable, kemudian masukkan resiliensi dan well-being sebagai covariate atau prediktor. Di sini kita lihat R-square sebesar 0,224 yang artinya 22,4%. Variasi DAS total dijelaskan oleh resiliensi dan well-being. Koefisiensi regresi untuk resiliensi sebesar minus 0,315,
menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Koefisiensi regresi untuk well-being juga menunjukkan minus 0,094 yang juga pengaruh negatif signifikan. Artinya, kedua variabel prediktor secara simultan dan parsial berpengaruh negatif terhadap distres psikologis. Nah, berdasarkan yang telah kita lakukan uji coba tadi, dapat disimpulkan bahwa data yang tidak terdistribusi normal, sehingga kita menggunakan metode Spearman untuk menguji korelasinya. Nah, kemudian terdapat hubungan negatif dan signifikan antara resiliensi dengan das total, serta antara well-being dengan das total. Regresi linear menunjukkan resiliensi dan well-being secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap penurunan distres psikologis. Maka dengan kata lain, HA atau hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah melakukan beberapa uji data statistik menggunakan aplikasi JSP. Semoga video ini bermanfaat.